Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang luar biasa. Selamat datang di channel Golden G Project, tempat kamu menemukan inspirasi dan ilmu yang berharga. Saya Maulana Mukhlisin dan hari ini kita akan memulai petualang baru ke dalam dunia bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar bahasa Inggris. Yang pertama kita akan berkenalan dengan apa yang namanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki konsep-konsep dasar. Yang pertama, abjad dan pengucapan. Bahasa Inggris menggunakan abjad Latin yang terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, etc. Dan penting bagi kita untuk memahami cara pengucapan setiap huruf secara benar. Yang kedua, di dalam bahasa Inggris juga terdapat yang namanya nouns atau kata benda. Kata benda ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat, orang, atau benda. Contohnya, book artinya buku, car artinya mobil, and teacher artinya guru. Terus kita lanjut yang pada pembahasan selanjutnya, yaitu verbs. Verbs adalah kata kerja. Kata kerja ini adalah kata yang menyatakan tindakan atau keadaan. Contohnya, read artinya membaca, eat artinya makan, and run artinya lari. Terus selanjutnya kita masuk ke adjective atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau keterangan tentang kata benda. Contohnya, big artinya besar, beautiful artinya cantik, and happy artinya bahagia. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya yaitu kata ganti atau pronouns. Kata ganti adalah atau pronouns ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan atau merujuk pada orang atau benda tanpa menyebutkan nama mereka. Di dalam bahasa Inggris ini terdapat 6 kata ganti. Yang pertama bisa disingkat dengan Ayu Dewi. Nama I artinya saya, dan you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita, and he artinya dia, she dia untuk perempuan, dan he tadi dia untuk laki-laki, dan setelah lagi it artinya itu untuk benda, dia atau untuk benda. Yang keenam, struktur kalimat sederhana. Sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini juga memiliki struktur kalimat. Di bahasa Indonesia kita mengenal dengan subjek, predikat, objek. Begitu juga dengan Inggris. Contoh kalimat yang paling sederhana di Inggris itu adalah harus memiliki subjek dan predikat dan objek. Subjek itu bisa berupa kata ganti tadi, pronouns. Contohnya, I read a book, saya membaca buku. I sebagai subjek, read sebagai predikat atau kata kerja, a book sebagai objek. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyapaan dan pengenalan. Penyapaan dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan greetings. Ekspresi penyapaan dan perkenalan penting dalam interaksi sosial. Contoh penyapaan yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari adalah hello, HELLO untuk mengejanya. Artinya halo. Kalau kita perkenalan bisa menyebutkan my name is atau yaitu nama saya. Bisa juga kalau setelah selesai memperkenalkan diri, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Lalu untuk belajar bahasa Inggris ada beberapa
tahapan yang harus kita kuasai dalam untuk mempelajari bahasa Inggris. Ada 4. Yang pertama, listening, speaking, dan reading. Terus writing. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, listening. Atau apa itu listening? Listening adalah mendengarkan. Yaitu kita harus terbiasa dalam mendengarkan dengan cermat pemahaman dalam bahasa Inggris yang diucapkan. Kita harus selalu melatih cara tangkap kita mendengarkan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu speaking. Setelah kita terbiasa listening bahasa Inggris atau mendengarkan bahasa Inggris, kita mulailah sedikit demi sedikit untuk mengucapkannya. Walaupun yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan kaidah, mungkin belum sesuai atau belum terlalu benar dengan kaidah-kaidah bahasa Inggris, tapi mulailah berlatih praktek untuk berbicara. Lalu kita lanjut, itu reading. Reading itu membaca dalam bahasa Inggris. Salah satu cara metode belajar bahasa Inggris adalah dengan reading, dengan membaca. Itu kita bisa membaca novel-novel atau buku-buku yang bertulisan bahasa Inggris. Lalu kita mendapati vocabulary atau kosakata yang tidak kita tahu, kita bisa mencarinya di kamus. Lalu metode keempat dengan writing atau menulis. Dengan menggabungkan semuanya, dengan writing, dengan menulis, kita bisa lebih memahami bahasa Inggris dan lebih bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Terus dengan 4 metode tersebut, kita juga harus sering melakukan kuis dan evaluasi terhadap bahasa kita. Lebih tuh, and exactly in English language. Dan terutama pada kasus ini bahasa Inggris. Dengan melakukan kuis, bisa melakukan aplikasi dengan cara belajar yang interaktif di aplikasi-aplikasi yang menyediakan games-games vocabulary dalam bahasa Inggris. Kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Dan kita harus selalu evaluasi diri, mengevaluasi sejauh mana bahasa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dapat dari pelajaran itu. Terus kita masuk ke pembahasan besar yang kedua, yaitu pentingnya belajar bahasa Inggris dalam konteks globalisasi. Belajar bahasa Inggris sangat penting di era sekarang ini, karena bisa membuka pintu untuk berbagai peluang dan kemungkinan kita terlibat dalam lingkungan global dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Yang pertama, komunikasi global. Bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi global. Dengan mempelajarinya, kita dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai belahan dunia tanpa hambatan bahasa. Yang kedua, kesempatan karir. Banyak perusahaan multinasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Kemampuan berbahasa Inggris meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berkembang di karir profesional. Yang ketiga, akses ke sumber daya pendidikan. Banyak literatur ilmiah, jurnal, dan materi pendidikan terbaik tersedia dalam bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa ini, kita dapat mengakses informasi dan sumber daya pendidikan yang lebih luas. Yang keempat, wisata dan pelayanan pelanggan. Bahasa Inggris sering digunakan di industri pariwisata dan layanan pelanggan. Dengan memahaminya, kita dapat menjelajahi tempat-tempat baru dengan lebih percaya diri dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih percaya diri. 5. Keterhubungan sosial dan budaya. Bahasa Inggris tidak hanya tentang komunikasi, tetapi juga tentang memahami budaya, perspektif orang lain. Dengan menguasai bahasa Inggris, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari berlatar belakang budaya yang berbeda dan memperluas luasan kita tentang dunia. Terus yang keenam, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Banyak penemuan-penemuan sekarang ini
dan inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan disebarkan dalam bahasa Inggris. Dengan mempelajarinya, kita dapat terus memperbaharui pengetahuan kita dan berpartisipasi dalam perkembangan teknologi digital. Terus, yang terakhir, mobilitas internasional. Bahasa Inggris memfasilitasi perjalanan dan mobilitas internasional. Dengan menguasainya, kita dapat menjelajahi dunia dengan lebih leluasa dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Menguasai bahasa Inggris bukan hanya tentang menguasai kosakata dan tata bahasa, tapi juga tentang membuka pintu peluang pertumbuhan pengalaman baru, serta karena itu belajar bahasa Inggris sangat penting di era globalisasi saat ini. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus keseruan belajar bahasa Inggris bersama kami Golden G Project. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Maulana Mukhlasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.